Pelatih Malaysia ungkap rahasia. Timnas Indonesia akan segera jadi raja ASEAN. Begini katanya. Calvin Verdonk dan Timnas Indonesia siap berjuang raih tiket Piala Dunia 2026. Ini cerita seru dari NEC Nijmegen. Erick Thohir buat keputusan mengejutkan. Rapat khusus setelah Timnas Indonesia lolos putaran 3, ada apa saja yang dibahas? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Shin Tae-yong sudah benar. Timnas Indonesia cetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia, ini penjelasannya. PSSI bertindak. Pelatihan media sosial untuk pemain Timnas, ada apa di baliknya? Ini penjelasan lebih jelasnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pelatih Malaysia ungkap rahasia. Timnas Indonesia akan segera jadi raja ASEAN. Begini katanya. Pelatih Malaysia, Kim Pen-gon dengan penuh antusias menyatakan bahwa Timnas Indonesia akan segera menguasai kancah sepak bola Asia Tenggara. Pendapat ini muncul setelah melihat pencapaian gemilang Timnas Indonesia yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bayangkan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melangkah sejauh ini. Tim asuhan Shin Tae-yong dengan gagah berhasil mengamankan posisi kedua grup F, mengumpulkan 10 poin dari 6 laga. Meski Irak memuncaki grup dengan 18 poin sempurna, Indonesia tetap menunjukkan taringnya. Sementara itu, tim ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Filipina harus pulang lebih awal karena hanya mampu finish di peringkat ketiga dan keempat. Prestasi ini semakin memperkuat keyakinan Kim Pen-gon bahwa Timnas Indonesia akan segera menjadi yang terbaik di ASEAN. Namun, Kim Pen-gon juga menegaskan bahwa Malaysia tidak akan tinggal diam. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik di ASEAN dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras tetapi kami harus menantang, kata Kim Pen-gon, penuh semangat seperti dilansir dari Bola Sport. Di sisi lain, Timnas Malaysia juga berjuang keras di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, Harimau Malaya harus menerima kenyataan pahit setelah gagal melaju ke putaran ketiga, hanya mampu finish di peringkat ketiga grup D dengan 10 poin. Poin ini hanya terpaut satu angka dari Kirgistan yang menempati posisi kedua, sementara Oman dengan kokohnya menguasai puncak grup dengan 13 poin. Perjalanan ini memang penuh dengan liku-liku, namun semangat dan antusiasme dari para pelatih dan pemain membuat setiap pertandingan menjadi seru dan penuh harapan. Timnas Indonesia kini berada di ambang kejayaan, siap mencatatkan namanya sebagai raja baru di ASEAN. Calvin Verdonk dan Timnas Indonesia siap berjuang raih tiket Piala Dunia 2026. Ini cerita seru dari NEC Nijmegen. NEC Nijmegen soroti Calvin Verdonk bersama Timnas Indonesia yang bakal memburu tiket Piala Dunia 2026. Klub Eredivisie NEC Nijmegen memberikan perhatian khusus kepada pemain mereka, Calvin Verdonk, yang kini membela Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laman resmi klub, NEC Nijmegen mengabarkan dengan penuh kebanggaan tentang debut Verdonk bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Selasa. Pertandingan tersebut berlangsung dengan penuh semangat dan menghasilkan kemenangan manis bagi Indonesia dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho pada menit ke-56. Bek berusia 27 tahun ini menyelesaikan proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia pada awal pekan ini dan oleh karena itu dapat berpartisipasi bersama negaranya melawan Filipina. Tulis NEC Nijmegen dengan nada bangga. Calvin Verdonk memulai pertandingan sebagai starter dan memberikan kontribusi signifikan sebelum ditarik keluar pada menit ke-67 saat Indonesia sudah unggul 2-0. NEC Nijmegen juga menyoroti perjuangan Verdonk bersama Timnas Indonesia yang akan terus berlanjut dalam upaya meraih tempat di Piala Dunia 2026.
Dengan kemenangan tersebut, Indonesia finish di peringkat kedua grup babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian, Indonesia telah mengamankan diri di babak penyisihan ketiga dan terakhir. Usai musim panas, Verdonk dan rekan senegaranya akan memburu tiket kejuaraan dunia, tambah NEC Nijmegen dengan penuh antusias. Ada 18 negara termasuk Indonesia yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim-tim ini akan dibagi menjadi 3 grup yang terdiri dari 6 tim. Timnas Indonesia masuk ke dalam pot 6 bersama Kuwait dan Korea Utara. Undian grup akan digelar pada 27 Juni 2026. Di putaran ketiga nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi 10 pertandingan penting yang akan digelar pada tanggal 5 dan 10 September 2024, 10 dan 15 Oktober 2024, 14 dan 19 November 2024, 20 dan 25 Maret 2025, serta 5 dan 10 Juni 2025. Pertandingan ini akan menjadi momen-momen krusial bagi Verdonk dan Timnas Indonesia dalam mewujudkan impian mereka tampil di Piala Dunia 2026. Erick Thohir buat keputusan mengejutkan. Rapat khusus setelah Timnas Indonesia lolos putaran 3, ada apa saja yang dibahas? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Erick Thohir kumpulkan ex-co PSSI dan pengelola Liga usai Timnas Indonesia lolos putaran 3. Apa yang dibahas? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar rapat penting bersama anggota ex-co PSSI dan pengelola Liga Indonesia. Rapat ini berlangsung dengan penuh semangat setelah Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah prestasi yang membawa kebahagiaan besar bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir menekankan pentingnya penyesuaian antara jadwal Timnas Indonesia dan Liga Domestik untuk menghindari bentrokan yang tidak diinginkan. Jadwal Timnas yang padat dengan 10 laga di putaran ketiga akan dimulai pada bulan September 2024 hingga Juni 2025. Setelah Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya bersama ex-co PSSI dan pengelola Liga Indonesia melakukan meeting untuk memastikan jadwal Timnas Indonesia dan Liga bisa berjalan bersama hingga 2027. Tulis Erick Thohir dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya yang penuh rasa optimis dan antusias. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi 10 pertandingan krusial yang dijadwalkan pada tanggal 5 dan 10 September 2024, 10 dan 15 Oktober 2024, 14 dan 19 November 2024, 20 dan 25 Maret 2025, serta 5 dan 10 Juni 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua berjalan lancar tanpa mengganggu jalannya liga. Masalah jadwal yang bentrok sebelumnya pernah terjadi, khususnya saat Timnas U23 Indonesia tampil di Piala Asia U23. Saat itu beberapa klub enggan melepas pemain karena Liga 1 masih berlangsung. Sebagai solusi, PSSI memutuskan untuk menghentikan sementara Liga, sebuah langkah yang diharapkan tidak perlu terulang lagi di masa depan. Erick Thohir juga menginformasikan bahwa drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 27 Juni mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia meskipun berada di pot terbawah atau pot 6, tetap memiliki semangat dan tekad yang tinggi untuk menghadapi tantangan di grup nanti. Dengan kegembiraan ini, kita semua berharap Timnas Indonesia bisa mengukir prestasi gemilang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Erick Thohir dengan penuh harapan. Sebanyak 18 negara akan berkompetisi di putaran ketiga, dibagi ke dalam 3 grup, dan Timnas Indonesia siap menghadapi setiap tantangan dengan semangat juang yang tinggi. Shin Tae-yong sudah benar.
Timnas Indonesia cetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia, ini penjelasannya. Timnas Indonesia sukses meraih tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Membuka peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Prestasi gemilang ini dicapai setelah tim asuhan Shin Tae-yong mengakhiri grup F di posisi kedua dengan raihan 10 poin dari 6 pertandingan. Indonesia berhasil mencatatkan 3 kemenangan luar biasa melawan Vietnam 2 kali dan Filipina, sementara 2 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan dari Irak dan 1 hasil imbang kontra Filipina. Dengan demikian, Indonesia berhasil menemani Irak yang keluar sebagai juara grup F dengan 18 poin untuk melaju ke babak selanjutnya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia, yang harus bersaing dengan 17 negara lainnya termasuk tim-tim kuat seperti Qatar, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Meski tantangan ini berat, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. 2 negara dari masing-masing grup di babak ketiga akan langsung lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. AFC akan mengadakan undian pembagian grup pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 18 negara yang lolos akan dibagi ke dalam 3 grup masing-masing terdiri dari 6 negara. Timnas Indonesia berada di pot 6 bersama Palestina dan Korea Utara dan akan menjalani 10 pertandingan mulai September 2024 hingga Juni 2025. Ini merupakan momen bersejarah bagi Timnas Indonesia yang kini bersaing untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sangat antusias dan senang menjadi bagian dari sejarah ini. Dalam sesi jumpa pers setelah melawan Filipina, ia menyampaikan rasa bangganya atas kerja keras tim. Berkat kerja keras pemain di lapangan, kami bisa mencetak sejarah baru dan akhirnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami akan mempersiapkan tim ini semakin baik dan berusaha semaksimal mungkin, ujar Shin Tae-yong penuh semangat. Sebelumnya banyak yang menyangka bahwa Timnas Indonesia pernah melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 1986. Namun format turnamen pada 1986 dan 2026 sangat berbeda. Pada 1986, Timnas Indonesia masih jauh dari mendapatkan tiket ke Piala Dunia karena harus melalui berbagai tahapan zona yang kompleks. Kini dengan semangat baru dan strategi matang, Timnas Indonesia telah mencatatkan sejarah baru dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melakoni laga-laga tersebut, 6 tim juara dan runner-up dari 3 grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup akan diadu di babak keempat kualifikasi. Total 8 tiket mewakili Asia akan terpenuhi dan Asia berpeluang menambah 1 wakilnya menjadi 9 negara melalui babak play-off dengan konfederasi benua lainnya. Peserta play-off Asia ini diambil dari pemenang pertandingan 2 negara yang menempati peringkat kedua di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar ini demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. PSSI bertindak. Pelatihan media sosial untuk pemain Timnas, ada apa di baliknya? Ini penjelasan lebih jelasnya. PSSI prioritaskan literasi kenyamanan bermedia sosial bagi Timnas, langkah besar menghadapi dunia digital. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para pemain, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kini memprioritaskan literasi terkait penggunaan media sosial. Langkah ini ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi pemain tim nasional serta pemain klub di seluruh Indonesia. Kami ingin memberikan pelatihan kepada pemain-pemain kita di Timnas dan nantinya juga kepada pemain klub tentang cara menggunakan media sosial dengan baik, ungkap Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, melalui akun Instagram pribadinya Arya.
Sinulinga yang dikutip pada Kamis. PSSI telah melakukan penjajakan kerjasama dengan Meta, perusahaan induk dari Facebook dan Instagram, untuk memberikan pelatihan terkait konten sosial. Pelatihan ini penting untuk membantu para pemain timnas dan klub terhindar dari bullying, diskriminasi, rasisme, serta kekerasan verbal dan tulisan yang sering terjadi di dunia maya. Arya menjelaskan pelatihan ini dirancang untuk memastikan para pemain tidak terganggu oleh masalah yang muncul di media sosial, baik sebelum maupun setelah pertandingan. Kami ingin pemain tetap terjaga dari hal-hal negatif di media sosial, baik sebelum maupun setelah pertandingan, tambahnya. Dengan adanya pelatihan ini, PSSI berharap media sosial di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sepak bola, akan menjadi lebih baik dan diisi dengan konten yang konstruktif. Arya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijaksana dan menghindari hal-hal yang dapat merusak citra sepak bola Indonesia. Di Instagram, Facebook, dan platform lainnya, jangan lagi ada yang membuli atau melakukan rasisme. Mari kita jaga citra baik sepak bola kita, kata Arya penuh semangat. Langkah besar ini diambil oleh PSSI untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam dunia sepak bola Indonesia, dengan harapan para pemain dapat fokus pada prestasi tanpa harus khawatir dengan gangguan dari media sosial. Sebuah langkah dramatis yang menunjukkan betapa pentingnya kenyamanan dan kesejahteraan mental para pemain dalam menghadapi era digital ini. Wow! Duel Timnas Indonesia versus Filipina pecahkan rekor penonton terbanyak di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia pecahkan rekor penonton terbanyak di duel seru melawan Filipina. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia melawan Filipina berhasil memecahkan rekor penonton terbanyak sepanjang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Juni 2024 ini benar-benar menjadi momen bersejarah. Tim asuhan Sintayong tampil gemilang dengan memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-0, kemenangan yang sekaligus memastikan langkah mereka ke putaran ketiga. Tidak hanya hasil pertandingan yang mengagumkan, tetapi jumlah penonton yang hadir juga memecahkan rekor mencapai 64.942 orang. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bahkan mengalahkan jumlah penonton laga sebelumnya antara Timnas Indonesia dan Vietnam yang hanya dihadiri 696 orang. Dilansir dari bolasport.com, melalui Soha, rekor penonton sebelumnya dipegang oleh Korea Selatan saat mereka melawan Cina pada 6 November lalu dengan jumlah penonton sebanyak 64.935. Antusiasme pecinta sepak bola di Korea Selatan memang luar biasa, terbukti dengan lebih dari 64.000 dukungan yang mereka terima saat menjamu Thailand dan Singapura. Namun duel seru antara Indonesia dan Filipina berhasil mencuri perhatian lebih banyak penonton, menjadikan SUGBK sebagai saksi dari rekor baru ini. Suasana stadion yang penuh semangat dan meriah mencerminkan betapa besar dukungan dan cinta masyarakat Indonesia terhadap timnas mereka. Pertandingan yang penuh aksi ini tidak hanya membawa kegembiraan bagi para penonton yang hadir di stadion, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh pendukung sepak bola di tanah air. Kemenangan ini menandai langkah penting bagi Timnas Indonesia dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 dengan semangat dan dukungan yang tak tergoyahkan dari para penggemar. Dengan rekor baru ini, Timnas Indonesia dan para penggemarnya telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi tantangan lebih besar di masa depan, dengan semangat yang semakin berkobar dan dukungan yang semakin kuat. Heboh. Media Vietnam tuding wasit bantu Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan tajam dari media Vietnam. Media Vietnam Soha menuding bahwa Timnas Indonesia mendapatkan bantuan dari wasit dalam kemenangan mereka melawan Filipina.
Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga setelah menang 2-0 atas Filipina di laga pamungkas putaran kedua. Gol yang dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho mengantarkan tim asuhan Shin Tae-yong ini ke putaran final Piala Asia 2027 sebagai runner-up grup F dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Kemenangan ini sekaligus membuat Vietnam tersingkir bahkan sebelum hasil pertandingan mereka melawan Irak diumumkan. Dalam laga terakhir yang tidak menentukan lagi, Irak berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1, membuat Vietnam tersingkir dengan selisih 4 poin dari timnas Indonesia. Setelah kekalahan ini, Soha memberikan komentar pedas menuduh bahwa timnas Indonesia mendapat keuntungan dari keputusan wasit Rustam Lutfullin asal Uzbekistan. Soha menyoroti insiden di menit ke-85 ketika kiper Indonesia, Hernando Ari, tidak diberikan hukuman penalti setelah meninju Adrian Ugelvik di kotak penalti. Ada momen ketika pemain kami bertabrakan dengan kiper Indonesia. Seharusnya itu penalti karena kiper Indonesia tidak menyentuh bola, ujar pelatih Filipina, Tom Saintfiet, usai pertandingan. Selain itu, Saintfiet juga menyoroti kurangnya waktu tambahan yang diberikan wasit meskipun ada insiden yang memerlukan masuknya ambulans ke lapangan. Soha menambahkan bahwa jika penalti diberikan, pertandingan mungkin akan berbalik arah. Saintfiet yakin bahwa timnya bisa mendapatkan semangat kembali dan mengejar ketertinggalan melawan Indonesia. Media Vietnam juga menyoroti bahwa waktu tambahan seharusnya diperpanjang lebih lama karena cedera yang dialami oleh Adrian Ugelvik. Dengan kontroversi ini, timnas Indonesia tetap akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Kontroversi seputar keputusan wasit dan tuduhan dari media Vietnam ini menambah bumbu drama dalam perjalanan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Seru! Asnawi bocorkan kedatangan pemain baru untuk timnas Indonesia siap hadapi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia, memberikan bocoran menarik tentang kedatangan pemain keturunan baru yang siap memperkuat timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga ini membuka peluang besar untuk menambah kekuatan dengan pemain-pemain berbakat baru. Asnawi, pemain andalan Port FC, dengan penuh semangat mengungkapkan bahwa timnas akan kedatangan pemain baru untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga. Harus optimistis, ucap Asnawi Mangkualam usai laga melawan Filipina pada Selasa. Kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya, akan saling berganti. Semua akan dipersiapkan di bulan September. Asnawi meyakini bahwa timnas Indonesia memiliki skuad yang mumpuni untuk bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun ia mengakui kekuatan Korea dan Jepang, Asnawi tetap percaya pada kualitas pemain Indonesia yang saat ini sudah sangat baik dan kemungkinan akan semakin bertambah. Kami selalu optimistis bisa ke Piala Dunia, tambahnya dengan penuh keyakinan. Pemain-pemain yang akan menambah kekuatan timnas diyakini adalah pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah mengonfirmasi hal ini dalam sebuah konferensi pers. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong. Kabar ini juga didukung oleh PSSI melalui pernyataan Erick Thohir. Ia mengindikasikan bahwa 3 pemain yang dimaksud adalah mereka yang saat ini berlaga untuk timnas U20 Indonesia. Dalam skuad Indra Syafri ada 7 pemain keturunan yang masih dalam proses seleksi apakah akan dinaturalisasi atau tidak melalui Piala Toulon 2024. Saya ingin pastikan yang pemain keturunan U20 juga menjadi pelapis. Karena di pemain U20 ini ada 3 pemain yang bisa ke depan kita bina, tambah Erick Thohir. Dengan antusiasme yang membara dan dukungan dari berbagai pihak, timnas Indonesia siap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan semangat dan optimisme tinggi. Siap-siap menyaksikan aksi seru para pemain baru yang akan memperkuat tim Garuda di laga-laga mendatang.